semuanya, perkenalkan, nama saya Nuwayandina Prawindia dengan NIM 1040224000230 dari kelas akuntansi 4808. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian dari kasus Evermaster EG. Yang dimana soalnya yaitu Evermaster EG issued 80.000 of 6% on January 2025 due on January 1, 2027 with interest payable each June 30 and December 31. And the investor require an effective interest rate of 10%. Nah, jadi jawabannya yang pertama kita akan mencari PV-nya dulu. Yang dimana rumus PV yaitu kupon dibagi 1 dikali 1 min 1 per 1 plus interest pangkat N plus Fn per 1 plus interest pangkat N. Nah, jadi kuponnya itu yaitu 80.000 dikali 6% dari 6% karena kita terdiri dari 2 tahun yang dimana 2027 menjadi dari 2025, maaf, 2025 ke 2027. Itu kan 2 tahun. Jadi 80.000 dikali 6% dibagi 2 per 0,05. 0,05 ini yaitu interest rate dari investor require-nya itu 10%, tetapi karena pembayarannya 2 kali maka akan dibagi menjadi 2 yaitu 5%. Tetapi untuk mempermudah perhitungan akan diubah menjadi desimal yaitu 0,05. Selanjutnya dikali 1 per 1, maaf, min 1 per 1 plus 0,5 dibagi 4. N-nya itu 4 karena dari 2025 menjadi 2027 itu kan selisih 2 tahun. Nah, 2 tahun ini kita melakukan pembayaran selama 4 kali. Jadi, setiap 6 bulan kita akan melakukan pembayaran. Nah, jadi N-nya itu yaitu 4 kali. Plus 80.000 per 1,2155. Nah, jadi hasil dari perhitungan tadi yaitu 48.000 dikali 0,17730 ditambah 65,816,20. Itu hasilnya 74.326,09. Nah, selanjutnya kita akan membuat effective interest method semi-annual interest payment. Nah, jadi pada kolomnya itu terdiri dari date, cash paid, interest expense, discount amortization, sama carrying amount of bond. Nah, cash paid ini yaitu 3% karena 60% dari bonds-nya itu kita bagi 2 karena melakukan 2 kali pembayaran. Selanjutnya interest expense-nya itu sama yaitu yield-nya 10% dibagi menjadi 2 yaitu 5%. Nah, jadi pada tanggal 1 itu tidak melakukan pembayaran, maka carrying of month of bond-nya itu 74.326,09. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2025 kita melakukan pembayaran yaitu cash paid sebesar 2.400. Selanjutnya interest expense-nya 3.716,30 dan discount amortization-nya itu 1.316,30 dan carrying amount of bond-nya itu 75.642,39. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2025 itu kita melakukan pembayaran kembali yaitu sebesar 2.400 dan interest expense-nya 3.782,12 dan discount amortization-nya itu 1.382,12 dan carrying of month of bond-nya itu yaitu 77.024,51. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2026 cash pay-nya yaitu 2.400, interest expense-nya yaitu 3.851,23 dan discount amortization-nya yaitu 1.451,23 dan carrying amount of bond-nya yaitu 78.475,74.
Nah, yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2026, cash paid-nya yaitu 2.400 dengan interest expense sebesar 3.924,26 dan diskon amortization-nya sebesar 1.524,26 dan carrying amount of bond-nya yaitu 80.000 yang dimana 80.000 ini sudah tepat seperti yang di soal. Nah, jadi totalnya cash paid-nya itu sebesar 9.600 dan interest expense-nya sebesar 15.273,91 dan diskon amortization-nya yaitu sebesar 5.673,91. Nah, jadi cara mencari cash paid-nya yaitu par value dikali semi annually, yang dimana par value kita yaitu 80.000 dikali semi annually-nya itu 3%, yang dimana 3% ini didapat dari 6% dibagi 2. Nah, hasilnya yaitu 2.400. Selanjutnya, cara mencari interest expense yaitu nilai buku awal dikali semi annually market rate. Yang dimana nilai buku awalnya itu ya sebesar 74.326,09 dikali 5%. 5% ini didapat dari 10% dibagi 2, yaitu sebesar 3.716,30. Selanjutnya, diskon amortization ini didapat dari interest expense min cash paid, yang dimana interest expense ini didapat dari sini, yang dikurangi cash paid-nya dari sini, karena tanggal 30 itu sebagai contoh saja, nanti menyesuaikan sesuai tanggal. Jadi, hasilnya yaitu 1.316,30. Nah, selanjutnya carrying amount of bond ini cara mencarinya yaitu nilai tercatat obligasi plus diskon amortization, yang dimana nilai tercatat obligasi ini yaitu 74.326,09 dan ditambah 1.316,30 yang hasilnya yaitu 75.642,39. Nah, jadi selanjutnya kita akan melakukan perjurnalan yang dimana penjurnalan ini terdiri dari 2, yaitu jurnal penerbitan dan jurnal pembayaran kupon. Yang dimana jurnal penerbitan ini terdiri dari date, account, debit, dan kredit. Yang dimana date-nya itu pada tanggal 1 Januari 2025, yang dimana account yang terlibat yaitu cash pada debit, discount on bonds payable pada debit, dan bond payable pada kredit. Cash sebesar 74.326,09. Selanjutnya ada diskon on bonds payable itu sebesar 5.673,91 dan bonds payable-nya yaitu 80.000. Nah, selanjutnya kita ada penjurnalan dalam pembayaran kupon. Nah, jadi melakukan pembayaran kupon pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025. Yang dimana pada tanggal 30 Juni 2025, akun yang terlibat yaitu interest expense pada debit, cash pada kredit, dan diskon on bonds payable pada kredit. Yang dimana interest expense ini yaitu sebesar 3.716,30 di debit, dan cash-nya yaitu sebesar 2.400 di kredit, dan diskon on bonds payable-nya itu sebesar 1.316 di kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2025, akun yang terlibat yaitu interest expense, cash, dan diskon on bonds payable. Nah, jadi interest expense-nya ini uh, terletak di debit yaitu sebesar 3.782,12, cash-nya terletak pada kredit yaitu sebesar 2.400 dan diskon on bonds payable-nya yaitu sebesar 1.382,12. Nah, selanjutnya akan melakukan penjurnalan statement of profit or loss. Nah, jadi explanation-nya itu yang pertama ada beban operasional, yang dimana beban operasional ini terdiri dari interest expense, yang dimana interest expense-nya itu sebesar 7.498.000,42 dan jadi profit or loss before tax-nya yaitu 7.498,42. Nah, selanjutnya liabilities-nya itu
terdiri dari non-current liabilities, bonds payable, yang dimana hasilnya yaitu 77.301,58. Nah, jadi total non-current liabilities-nya yaitu 77.301,58. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.